Halo, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil analisis kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PPKN di sekolah dasar. Berikut adalah hasil observasi dan wawancara kelas 4 SD. Dalam RPP, guru mengintegrasikan mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia, sedangkan mata pelajaran Matematika, IPA, SBDP disajikan secara terpisah. Indikator dan tujuan saling berkaitan dengan mata pelajaran dan materi pembelajaran. Dalam perencanaan, menggunakan pendekatan tematik dan saintifik. Dalam pelaksanaannya, menggunakan metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Ketika melakukan diskusi kelompok, terdapat siswa yang senang dan tidak senang, karena terdapat teman yang kurang aktif dan durasi waktu diskusi yang singkat. Di sekolah terdapat literasi untuk semua pelajaran. Referensi yang digunakan adalah e-book atau YouTube. Dengan adanya literasi, dapat membantu siswa memahami materi pelajaran. Siswa merasa senang dan tidak merasa bosan ketika melakukan literasi. Literasi dilakukan setiap hari. Biasanya akan dikirimkan ke Google Classroom dan diberikan 1 hari sebelum materi dipelajari. Media yang digunakan adalah PPT, video YouTube, Jamboard, dan Quizzes. Kebanyakan siswa menyukai semua media yang digunakan, tetapi tidak semua mata pelajaran dan jenis soal dapat menggunakan semua media tersebut, sehingga Bapak Ibu Guru harus menyesuaikan. Platform yang digunakan adalah Zoom Meeting. Beberapa guru dan siswa memiliki kendala kuota dan internet. Platform ini cukup efektif dalam melakukan pembelajaran. Kebanyakan siswa sudah memahami fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Zoom. Sumber belajar di sekolah menggunakan e-book Terkanita untuk semua pelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, guru menyampaikan bahwa mereka pernah membuat LKS, dan dalam proses pembuatannya, guru tidak menemukan kesulitan ataupun kendala. Sumber bahan ajar dan bacaan penunjang yang digunakan saat pembelajaran telah disediakan oleh pihak sekolah berupa sebuah e-book. Dalam evaluasi pembelajaran, baik IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP, guru memvariasikan penggunaan jenis teknik evaluasi, baik tertulis, lisan, dan perbuatan disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, selama masa PJJ, guru lebih banyak memanfaatkan teknik evaluasi melalui Google Form. Lalu, bagaimana cara guru mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa? Guru memberikan soal-soal dengan standar AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Respon siswa ketika diberikan soal-soal tersebut, mereka akan berkeluh kesah, namun mereka merasa tertantang. Lalu, apakah guru membuat rubrik penilaian? Ya, tentu saja guru menggunakan rubrik penilaian yang dibuat secara mandiri sebagai pedoman dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. Dalam pengolahan hasil belajar siswa, guru memberikan skor yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal. Dan dalam mengakumulasikan evaluasi pembelajaran, guru merata-ratakan seluruh hasil evaluasi pembelajaran, baik formatif maupun sumatif. Baik, selanjutnya kami akan memberikan informasi hasil observasi dan wawancara kami pada kelas 6 SD mengenai kebutuhan pengembangan pembelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Literasi. Kami melakukan wawancara pada hari Rabu 13 September 2021 dan Kamis 14 September 2021. Berdasarkan hasil dari wawancara, pada perencanaan pembelajaran dan literasi, guru selalu memodifikasi dan mengembangkan sendiri indikator dan tujuan pembelajarannya, sehingga sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran juga, guru menggunakan metode pembelajaran seperti berceramah, berdiskusi, dan berkelompok. Tapi dari hasil observasi kelompok kami, pada kelas 6 SD lebih ditekankan pada berdiskusi dan berkelompok, sehingga siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran dan guru menjadi fasilitator. Tidak ada kesulitan bagi guru dalam menggunakan metode pembelajaran tersebut. Dalam berliterasi, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari sendiri sumber-sumber dari internet yang sesuai dengan materi pembelajaran. Tetapi siswa juga bisa mencari sumber-sumber tersebut melalui e-book Tarakanita yang sudah disediakan oleh sekolah.
Selanjutnya kita masuk dalam media dan sumber belajar. Dalam media dan sumber belajar, guru pernah membuat LKPD sendiri. Tidak ada kesulitan bagi guru dalam membuatnya. Dalam penggunaan media pembelajaran, saat daring ini guru menggunakan media belajar seperti Zoom, Google Classroom, Google Form, game edukasi seperti Kahoot dan Quizzes, dan video pembelajaran yang dibuat sendiri oleh guru dan dari YouTube. Siswa juga merasa senang jika guru memberikan game tanya jawab melalui media Quizzes atau Kahoot, karena siswa akan lebih bersaing dengan teman yang lainnya. Hanya saja kendala jaringan yang terkadang buruk sehingga guru harus memastikan terlebih dahulu kondisi jaringan harus stabil. Lalu, bagaimana cara guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa? Cara guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yaitu menggunakan soal-soal HOTS, baik itu dalam mata pelajaran IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Semakin sering guru memberikan soal HOTS, siswa akan semakin lebih terbiasa untuk mengasah tingkat berpikirnya menjadi lebih baik lagi. Lalu, bagaimana sih cara guru untuk mengelola hasil evaluasi pembelajaran tersebut? Cara guru untuk mengelola hasil evaluasi pembelajaran yaitu dengan cara memberikan soal berupa tes tertulis dan tes lisan. Biasanya guru memberikan tes tertulis melalui Gform. Guru memberikan skor yang berbeda pada setiap soalnya. Skor akan tinggi jika tingkat kesulitan soal juga tinggi. Guru menggunakan rentang skala Likert dengan menggunakan keterangan dan kriterianya. Berikut adalah hasil observasi dan wawancara di kelas 1 bersama dengan guru wali kelas. Ada Ibu K, Ibu T, dan Ibu W. Dalam pembelajaran kelas 1 menggunakan pembelajaran tematik. Materi diajarkan per mata pelajaran tetapi tetap saling berkaitan seperti berhitung, membaca, dan menulis. Guru membuat sendiri indikator dan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya ada kegiatan literasi. Biasanya dilakukan pada pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Bahan bacaan sudah disiapkan oleh sekolah dan dikirimkan sehari sebelum literasi dilakukan melalui grup WhatsApp. Hal ini dilakukan agar siswa dapat membacanya terlebih dahulu di rumah dan pada esok harinya dapat berdiskusi dan tanya jawab bersama dengan guru serta teman-teman di kelas. Penggunaan metode pembelajaran. Dalam penggunaan metode pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selama pembelajaran, siswa merasa senang dan aktif. Kendala yang dialami adalah kendala jaringan. Hal ini dikarenakan sinyal yang kurang mendukung. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru ada Microsoft PowerPoint dan video. Platform yang biasa digunakan adalah Zoom, YouTube, Quizzes, dan Wordwall. Sumber belajar yang biasa digunakan adalah e-book yang sudah disediakan oleh sekolah dan juga YouTube. Guru biasanya menggunakan LKPD pada pelajaran matematika. Dalam membuat LKPD, guru tidak merasa kesulitan karena sudah terbiasa. Siswa juga tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD karena guru selalu memberi pengarahan terlebih dahulu. Untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, guru menggunakan soal AKM yang sesuai dengan siswa kelas 1 dan bacaan-bacaan yang menarik bagi siswa. Guru memberikan skor untuk hasil evaluasi siswa sesuai dengan model soal yang digunakan, yaitu model AKM. Pada soal AKM terdapat beberapa jenis soal yaitu pilihan ganda skornya 5, benar salah dan menjodohkan skornya adalah 3. Dalam pembelajaran jarak jauh, guru kesulitan dalam mengamati hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa belum tentu siswa sendiri yang mengerjakan, bisa orang tua atau kakak siswa. Guru hanya dapat mengamati karakteristik dan kemampuan siswa saat pembelajaran melalui Zoom. Dari hasil wawancara, pada kelas besar, pembelajaran matematika tidak gabung dengan mata pelajaran yang lain, melainkan pisah dan berdiri sendiri. Sehingga, dalam tujuan pembelajaran, terdapat indikator yang perlu dibuat oleh guru, atau dengan kata lain pembuatan indikator pembelajaran secara mandiri atau diri sendiri.
Tidak memungkiri bahwa guru juga memasukkan indikator dari luar agar kesempurnaan dalam pembelajaran itu tercapai. Dalam perencanaan pembelajaran berlangsung, guru biasanya melakukan metode pembelajaran dengan cara berdiskusi melalui breakout room, ceramah, bahkan sesi tanya jawab kepada peserta didik. Namun, pada dasarnya terdapat kesulitan saat mata pelajaran itu berlangsung, yaitu terjadinya gangguan sinyal atau penyampaian materi kepada peserta didik sehingga guru tidak bisa melihat anak secara jelas apakah siswa tersebut mengerti atau memahami secara jelas atau tidak. Dalam literasi, guru memberikan bahan literasi berupa bacaan, video, bahkan bacaan dari HPS atau Hari Pangan Sedunia. Media yang digunakan guru selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan bantuan seperti aplikasi PowerPoint, Quizzes, Google Classroom, Zoom, dan WhatsApp sebagai sarana antara guru dan orang tua peserta didik untuk melancarkan proses pembelajaran jarak jauh. Kesimpulan, baik dalam kelas besar maupun kelas kecil, rata-rata penggunaan media yang digunakan oleh guru sama, yaitu Quizzes, PPT, dan video. Untuk penggunaan metode, guru menggunakan metode diskusi, penugasan, ceramah, dan tanya jawab. Untuk bahan ajar dan bacaan penunjang, sama-sama disediakan oleh pihak sekolah. Sekian video hasil analisis dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.